Selamat pagi dan selamat hari Minggu, terkhusus bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama mengikuti kebaktian online di channel GKJ Wonosari. Diucapkan selamat bergabung dan selamat bersama-sama menikmati karya Tuhan dalam kebaktian ini. Warta Gereja yang pertama, Sakramen Perjamuan Kudus. Akan dilayankan sakramen perjamuan kudus besok pada ibadah rumah di hari Minggu 2 Agustus tahun 2020 jam 7. Untuk itu jemaat dapat mengikuti pendadaran yang akan dilaksanakan saat ibadah rumah pada hari Minggu ini tanggal 19 Juli tahun 2020 dan Minggu 26 Juli tahun 2020. Kiranya menjadikan perhatian. Yang kedua, perluasan gedung gereja sisi utara. Sesuai dengan program Komisi Pembangunan GKJ Wonosari tahun 2020, maka akan dilaksanakan pembangunan untuk perluasan gedung gereja sisi utara. Direncanakan pelaksanaan pembangunan tersebut pada minggu ini. Adapun sebagian gambar dan rap terlampir. Jemaat dimohon mendukung dalam doa, kiranya menjadikan perhatian. Warta yang ketiga, rencana pelayanan baptis anak, baptis dewasa dan sidi. Menurut rencana akan dilaksanakan pelayanan baptis anak, baptis dewasa dan sidi pada bulan Desember tahun 2020. Maka dari itu kepada yang berkepentingan dapat mengambil formulir di kantor gereja. Untuk itu katekisasi baptis dewasa dan sidi akan dimulai pada bulan Agustus setiap hari Rabu jam 18 WIB, kiranya menjadikan perhatian. Yang keempat, ibadah minggu. Dalam rangka hari ini, Hari Anak Nasional, ibadah pada hari ini, Minggu 26 Juli 2020, akan dilayankan dengan menggunakan liturgi khusus yang berpihak kepada anak. Kiranya menjadikan perhatian. Untuk warta persembahan dapat dibaca di warta hari Minggu yang di-share atau dibagikan dalam grup Brayat Wonten. Jika ada warta gereja tambahan, juga akan disampaikan melalui warta gereja yang dibagikan dalam bentuk PDF di WA Group. Untuk itu, jemaat dimohon membacanya. Demikian warta gereja hari ini. Selamat mengikuti ibadah. Bapak Ibu yang terkasih, kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup. Saya ingin dengarkan
Jemaat Tuhan yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-17. Adapun tema ibadah hari ini adalah hidup dalam visi kerajaan Allah. Dalam ibadah ini kita juga memperingati Hari Anak Nasional tahun 2020. Anak-anak menjadi bagian yang penting dalam pelayanan Yesus selama di surga. Maka dalam gereja, anak-anak seharusnya juga menjadi bagian yang penting. Melalui kemurnian, kepolosan, dan ketulusan mereka, gereja berkesempatan membangun pondasi yang kuat agar kehidupan dalam misi kerajaan Allah tercipta. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan memohon pengampunannya. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan bersama-sama berdoa kami hantarkan. Bapa yang ada di surga, kami anak-anak-Mu menghampiri tahta-Mu yang kudus. Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang mohon dari keinputan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, namun seringkali kami menjalani hidup tidak sesuai dengan kehendak. Seringkali melakukan dosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hidup dalam visi kerajaan-Mu. Demikian seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat. Disampaikan berita anugerah seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya bab 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum menerima firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai kehidupan kami hamba-hambamu ini. Terlebih di pagi hari ini, Engkau masih memperkenankan kami semua untuk kembali beribadah secara khusus di hadirat-Mu. Terkhusus dalam kerangka kami memperingati Hari Anak Nasional. Sungguh Tuhan, kami rindu sapaan hangat firman-Mu boleh menyapa kami semua, termasuk anak-anak kami yang sedang bertumbuh, yang Engkau panggil pula untuk mendirikan kerajaan Allah di dunia ini. Damai sejahtera Allah hadir di dunia ini. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah, kami bersedia untuk mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada ibadah kali ini akan dibaca hanya bacaan Injil.
Dan bacaan Injil hari ini akan dibaca menurut Injil Matius. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai ayat yang ke-52. Matius 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Demikian. Yesus memberikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia memberikan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak semua. Semuanya ceria hari ini? Semuanya tetap semangat ya? Terlebih untuk anak-anak yang hari ini kita bersama-sama Gereja Kristen Jawa Wonosari Klaten boleh mengadakan ibadah sekaligus merayakan Hari Anak Nasional. Semoga anak-anak semua diberkati Tuhan dan bertumbuh
untuk menjadi manusia-manusia yang berguna bagi bangsa, negara, dan bertanggung jawab di hadirat Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak semua. Nah, karena itu, mohon maaf kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk khotbah kali ini saya akan membawakan dalam bentuk cerita. Karena khusus saat ini ibadah dalam kerangka juga merayakan Hari Anak. Nah, anak-anak, siap Pak Endar mau cerita? Dan jangan sampai ngantuk. Nah, itu ada yang sudah mulai teklak-tekluk. Ayo, siap. Wah, begitu hebat anak Indonesia. Ya, tersebutlah kisah tentang sebuah kerajaan yang sangat-sangat terkenal. Rakyatnya hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Kerajaan itu bernama Kerajaan Nirwana. Dan Kerajaan Nirwana ini diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Karta. Raja Karta sangat dihormati dan disayangi oleh rakyatnya. Dan sebaliknya, Raja Karta juga menyayangi rakyatnya. Ia berlaku sangat bijaksana dan adil kepada semua rakyat di Kerajaan Nirwana. Mengapa Kerajaan Nirwana ini menjadi kerajaan yang terkenal, kerajaan yang damai sejahtera? Ceritanya begini. Pada saat Raja Karta diangkat menjadi raja di Kerajaan Nirwana, hal yang pertama dilakukan oleh sang raja adalah memberikan titah, memberikan perintah kepada seluruh rakyat Kerajaan Nirwana melalui prajurit-prajuritnya untuk mengumumkan perintah raja. Prajurit-prajurit berjalan ke seluruh pelosok negeri, kemana-mana, dan semuanya memberitakan tentang perintah raja. Perintah raja hanya ada dua. Para prajurit mengumumkan perintah raja. Hai rakyat, rakyatku Kerajaan Nirwana. Raja memerintahkan kepada kamu semua, satu, setiap orang yang saling bertemu supaya selalu tersenyum satu dengan yang lainnya. Yang kedua, setiap orang yang akan masuk rumah harus selalu mencuci tangan dan mencuci kaki. Perintah ini harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh semua rakyat Kerajaan Nirwana. Sekian perintah raja. Itu perintah Raja Karta. Hanya sederhana perintahnya. Kelihatan sepele. Supaya selalu tersenyum, supaya selalu mencuci tangan dan kaki. Namun rakyat Kerajaan Nirwana semuanya ingin menepati perintah raja ini. Hanya saja suatu saat kedapatan ada seorang warga Kerajaan Nirwana yang bernama Kentus. Kentus ini orangnya ya seenaknya sendiri. Dia tidak suka akan perintah raja itu tadi. Ia mencibir, mengejek raja. Raja ini gimana toh? Kok rakyat diperlakukan seperti anak-anak TK semua? Disuruh tersenyum, moh.
Wong aku benci pada banyak orang yang ada di kerajaan ini. Disuruh cuci tangan, cuci kaki, kayak anak-anak saja. Sebelum tidur, cuci tangan, cuci kaki anak-anak. Mosok saya disamakan seperti anak-anak TK. Gimana tuh raja ini? Akhirnya si Kentus ini lama-kelamaan dijauhi oleh teman-teman dan saudara-saudara, orang-orang yang ada di sekitarnya menjauh darinya. Karena hidupnya diisi dengan kecemberutan saja, marah-marah saja. Orang-orang akhirnya menjauhi dia. Pada suatu hari, Kentus jatuh sakit, badannya panas meriang dan menggigil. Nafasnya tersengal-sengal, sulit untuk bernafas. Akhirnya kejadian ini didengar oleh raja. Ada seorang warga kerajaan Nirwana yang bernama Kentus yang sekarang sedang sakit, dan bahkan ternyata dia tidak pernah memperhatikan dan melakukan perintah raja untuk selalu tersenyum pada orang lain, untuk selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan mencuci kaki. Raja memerintahkan kepada prajurit untuk menangkap si Kentus supaya dibawa ke hutan. Dan para prajurit dengan sigap, dengan gagah menuju rumah Kentus. Prok, 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 prok. Wah, berbaris semuanya. Sampai di rumah Kentus, lalu Kentus dibawa ke hutan. Kentus sangat ketakutan karena dia akan dibawa ke hutan. Dia dihukum oleh raja. Tapi yang namanya raja bijaksana. Raja ini pun juga memerintahkan kepada para prajuritnya, ya para prajurit, walaupun aku sekarang sedang menghukum Kentus, tetapi tolong selalu perhatikan Kentus setiap hari, kirimi makanan-makanan yang sehat. Dan setiap kali kamu bertemu dengan Kentus, ajari Kentus supaya dia dapat tersenyum kepada orang lain. Ajari Kentus untuk hidup sehat, selalu mencuci tangan dan mencuci kaki. Dan benar, setiap hari para prajurit bergantian menengok Kentus yang ada di hutan, yang hidup sendirian, yang tidak pernah bertemu dengan orang-orang lain. Hanya para prajurit yang kadangkala menengok si Kentus. Lama-kelamaan Kentus menjadi sembuh. Hidupnya menjadi berubah. Sekarang ia banyak tersenyum jika bertemu dengan orang lain. Ia menjadi seorang yang suka kebersihan. Setiap saat selalu mencuci tangan dan mencuci kakinya. Dan akhirnya kisah tentang kehidupan Kentus ini pun tersebar ke seluruh pelosok kerajaan. Semua mendengar bahwa memang benar titah perintah raja yang kelihatannya hanya sepele, ternyata sangat-sangat berguna bagi kehidupan bersama di kerajaan Nirwana. Maka tidak hayal kerajaan Nirwana ini menjadi kerajaan yang damai sejahtera, yang aman, yang nyaman, dan tidak ada seorang pun warga kerajaan yang ingin meninggalkan kerajaan itu. Semuanya patuh pada perintah raja. Bapak Ibu, saudara-saudara,
dan anak-anak yang terkasih. Itulah cerita tentang kerajaan nirwana. Sama seperti kerajaan Allah, yang juga menurut perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil kita kali ini. Kerajaan Allah yang dihadirkan di dunia ini diawali dengan sesuatu yang sifatnya simpel, sederhana, remeh kelihatannya. Tetapi sesuatu yang kecil, sederhana, yang simpel, yang kelihatannya remeh, jika dilakukan dengan kesetiaan, ternyata akibatnya sangat luar biasa. Bisa membangun semuanya, bisa menyehatkan semuanya, bisa menjadikan semua orang saling mengasihi dan menyayangi. Maka tak hayal dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini tadi, kerajaan Allah itu diumpamakan seperti biji sawi yang hanya kecil, bahkan terkecil dari benih-benih yang lainnya. Namun saat yang kecil ini, biji sawi yang kecil ini tumbuh, biji ini bisa menjadi pohon yang besar, daun-daunnya rindang, dan akhirnya berguna untuk berteduh burung-burung. Mereka nyaman berteduh di pohon sesawi. Demikian pula kerajaan Allah juga diperumpamakan seperti ragi yang lembut, yang kecil saja. Jika dimasukkan pada suatu adonan atau masakan, maka adonan roti atau masakan itu akan menjadi berasa. Ada rasanya. Orang Jawa mengatakan ora cemplang, enak rasanya. Itu hanya karena ragi yang lembut dan kecil dimasukkan ke sebuah sayuran atau adonan roti. Dan jika orang mau memperhatikan, setia pada hal-hal yang kecil namun benar dan baik adanya, terus diberlakukan dalam hidupnya, maka tak hayal kerajaan Allah ini akan terbangun di dunia. Damai sejahtera ini akan terbangun di dunia. Sama seperti perintah Tuhan Yesus Kristus yang selalu memerintahkan kita semua untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kelihatannya remeh, mengasihi itu, wes bola bali mau mengasihi, bola bali mengasihi. Ning nyatanya, apa yang sering kita lakukan? Hidup kita jauh dari mengasihi, karena kita meremehkan. Mengasihi gampang, mengasihi mung sepele kok. Lalu kadangkala kita meninggalkan kasih. Justru apabila kita menghargai kasih dan memberlakukannya dalam kehidupan ini, maka kehidupan ini akan terasa damai dan sejahtera. Kasih juga bisa kita wujudkan dalam kerangka kita menjaga kesehatan diri di masa-masa pandemi seperti ini. Dengan jalan kita selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan sebelum masuk rumah, cuci tangan sebelum berkumpul, cuci tangan, memakai masker, sepele, kuwi sederhana, kecil. Tetapi justru dengan hal-hal yang kecil ini jika kita setia, maka sebenarnya itu akan membangun kesehatan diri kita, dan tanpa kita sadari itu juga akan membangun kesehatan yang lainnya yang berjumpa dengan kita. Tersenyum kepada yang lainnya, kelihatannya sederhana. Tersenyum itu bukankah buah dari kasih juga? Orang yang letih, lesu, lemah, putus asa,
Jika disenyumi saja, rasanya makles, enak sekali, dan akhirnya tergugah, terbangun semangatnya untuk melanjutkan hidup. Dampaknya besar. Dan orang-orang yang setia mengerjakan hal-hal yang kecil, namun ada kebenaran, ada kebaikan di sana, maka orang-orang seperti ini akan diperumpamakan seperti perumpamaan Yesus tadi, akan dimasukkan pada pasu, seperti ikan-ikan yang dimasukkan ke dalam pasu. Ikan-ikan yang baik masuk ke pasu, ikan-ikan yang tidak baik dibuang saja, karena akan membuat bau yang busuk, tidak enak. Dan selanjutnya, lama-kelamaan jika kita merasakan kehidupan yang dibangun dari kesederhanaan dan ada gunanya, pasti kita akan merasa ini berguna, ini berharga. Sama seperti orang yang menemukan mutiara. Kalau orang menemukan mutiara yang terpendam, pasti bergumpal-gumpal, rasa-rasanya barang-barang yang lain, harta milik yang lain itu tidak ada gunanya. Sing penting iso memiliki mutiara ini, karena mutiara ini begitu berharga. Sama seperti orang kalau merasakan hidup di dunia ini dan turut membangun kerajaan Allah di dunia ini, pasti juga akan merasa betapa berharganya hidup dalam kerajaan Allah yang sudah mulai dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus saat Ia hadir ke dunia ini. Dan sekarang kita yang diperkenankan untuk melanjutkan. Anak-anak pun juga punya tugas untuk membangun kerajaan Allah. Makanya apalagi sekarang ini kan anak-anak semua juga diperkenankan, diperbolehkan ikut perjamuan kudus. Nah, dalam perjamuan kudus atau bujono itu kan anak-anak diingatkan betapa cintanya Tuhan kepadaku, kepada kita semua. Sehingga Tuhan memberikan dunia yang indah, sehingga Tuhan turut mendandani dunia ini bersama-sama dengan kita. Nah, mari anak-anak, kita juga turut mendandani dunia ini supaya dunia ini juga semakin menjadi indah dan enak kita tempati bersama-sama. Anak-anak bisa tumbuh dengan hebat, nantinya menjadi orang-orang yang luar biasa. Selamat Hari Anak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, sekarang Pak Endar ingin mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu sekolah minggu. Mungkin ada anak-anak yang sudah bisa, tetapi juga ada yang belum bisa ya. Lagunya sangat sederhana, selalu mengingatkan kita akan adanya kerajaan Allah, kerajaan surga. Lagunya kira-kira begini. Di dalam dunia ada dua jalan, yang satu lebar, yang satu sempit. Ada yang bisa kan? Mari Mas Arlen. Ada dua jalan, yang satu lebar, yang satu sempit. Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup bahagia. Anak manis masuk ke surga, anak manis masuk ke surga. Anak nakal masuk neraka, masuk neraka selamanya.
Lihat saya pakai mahkota dari surga karena rajin berdoa. Sekali lagi yuk. Di dalam dunia ada dua jalan, yang satu lebar, yang satu sempit. Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup bahagia. Anak manis masuk ke surga. Anak manis masuk ke surga. Anak nakal masuk neraka. Masuk neraka selamanya. Lihat saya pakai mahkota dari surga karena rajin berdoa. Ya, semoga lagu ini nanti diingat-ingat terus ya, supaya anak-anak jadi anak-anak yang manis dan akhirnya masuk surga. Tuhan berkati kita semua. Kita masuk dalam saat hening. Pratelan persiapan perjamuan kudus atau pendadaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian pada tanggal 2 Agustus tahun 2020, nanti akan dilayankan sakramen perjamuan sebagaimana yang telah diwartakan dalam warta gereja. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, ini tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang terkasih, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? 2. Apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Marilah kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, jika kami masih Engkau beri kesempatan untuk menerima panggilan-Mu di dalam sakramen perjamuan yang akan dilayankan pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus tahun 2020 di GKJ Wonosari ini. Siapakah kami ini sehingga Engkau berkenan memanggil kami? Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan meneguhkan kami
untuk mempersiapkan hati dan diri ini, sehingga kami layak menerima sakramen perjamuan yang akan datang. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Dan bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Di tengah-tengah peribadatan kami pagi hari ini Tuhan, bersama dengan kebahagiaan dan sukacita kami, jikalau kami boleh memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli tahun 2020 ini. Bapa, dengan peringatan ini, kami semua boleh Engkau peringatkan akan begitu bersukacitanya anak-anak kami saat kami para orang tua boleh memberikan kasih dan cinta kepada mereka. Karena mereka, anak-anak kami semuanya ini sangat berharga, baik di mata kami para orang tua maupun di hadapan Tuhan Allah sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kami semua, kiranya Tuhan yang akan selalu menyertai mereka, mereka mendapatkan berkat untuk meraih cita-citanya. Oleh karena itu, senantiasa Engkau berkati mereka dalam belajarnya, dalam mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depan mereka. Dan biarlah mereka dalam kehidupannya dapat melesat seperti anak panah menuju pada sasaran yang tepat seperti kehendak Allah. Karenanya sekali lagi Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi anak-anak kami semuanya, dan mampukan kami para orang tua untuk selalu dapat mempersiapkan waktu bagi anak-anak kami. Di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah keberadaan dunia yang semakin menuntut kami semua bekerja dan bekerja, namun mampukan kami untuk tetap memberikan waktu dan kasih kami kepada anak-anak, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang terperhatikan dan merasa disayangi dan dicintai. Karena itu berkatilah kami semua para orang tua, para generasi-generasi yang lebih dulu boleh mendiami dunia ini. Bapa, kami serahkan anak-anak kami dalam perjalanan kehidupannya hanya ke dalam tangan-Mu. Demikian pula ya Tuhan,
masih di masa pandemi corona saat ini Tuhan, kami terkhusus berdoa untuk para tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga kesehatan yang boleh senantiasa memberikan waktu dan memberikan dirinya untuk melayani para pasien-pasien dan mereka yang memiliki sakit penyakit, terkhusus mereka yang terpapar oleh virus corona. Bahkan ada di antara mereka para tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga kesehatan yang saat ini juga terpapar oleh karena virus corona. Tuhan, kami mohon Engkau selalu meneguhkan dan menguatkan mereka. Pengorbanan dan pelayanan mereka Tuhan berkati. Dan Tuhan akan menyembuhkan saudara-saudara kami, terkhusus para tenaga-tenaga kesehatan yang juga terpapar virus corona karena pelayanannya. Kami mohon Tuhan campur tangan dalam upaya kesembuhan mereka. Kaum keluarganya yang telah ditinggalkan beberapa lama karena mereka harus berjuang untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga mereka. Tuhan senantiasa memberikan keteguhan hati kepada keluarga yang ditinggalkan oleh para tenaga-tenaga kesehatan untuk berjuang melawan virus corona, terkhusus dalam bidang pelayanan medis bagi mereka yang terpapar virus corona. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, kiranya Tuhan akan memberkati. Senantiasa dibukakan hati dan pikiran kami semua untuk boleh bersama-sama turut menangkal penyebaran virus corona. Terlebih saat-saat ini, di masa-masa kami merasakan dampak maupun gelombang yang kedua penyebaran virus corona yang sungguh juga luar biasa kami rasakan. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada kami semua untuk dapat menjaga diri dan menjaga sesama kami melalui pola hidup yang lebih baik dengan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan terkhusus untuk gereja Tuhan GKJ Wonosari Klaten ini, Tuhan juga senantiasa memampukan kami untuk dengan bijaksana menanggapi keberadaan pandemi virus corona ini, agar kami juga dapat memberlakukan pelayanan-pelayanan di gerejamu ini dengan penuh kebijaksanaan. Tak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah merelakan waktu, kesempatan dalam hidupnya, juga tenaga, terkhusus bagi kru atau tim ibadah yang terbentuk, yang senantiasa mempersiapkan rekaman-rekaman video peribadatan bagi kami semua, agar tetap dapat beribadah walaupun di rumah. Tuhan berkati mereka dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Tuhan senantiasa menyertai mereka. Biarlah sukacita pemberian Tuhan selalu menyertai. Demikian ya Tuhan seruan doa kami. Semuanya itu kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Sebagai ungkapan syukur, marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan yang didasari firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang makasih di surga, puji sembah syukur kami haturkan di hadirat Tuhan Allah. Tuhan, kami sangat bersyukur berterima kasih. Engkau kuatkan kami menghaturkan persembahan yang sudah kami persiapkan. Namun Tuhan, ada perasaan malu dengan apa yang kami persembahkan dibanding dengan seluruh kasih yang Kau limpahkan kepada kami. Tuhan, di hari-hari mendatang Tuhan, kiranya Engkau kuatkan kami untuk mempersembahkan lebih lagi, bahkan mempersembahkan tubuh kami untuk kemuliaan kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ada dosa, ada salah. Kiranya Tuhan ampuni. Kami serahkan hari-hari depan kami di hadirat Tuhan Allah. Dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menerima pengutusan. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Syukur kepada Allah. Kebenaran dan
Tuhan.